Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah. Saya dari kelas B3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di IKIP Siliwangi, Cimahi, Bandung. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah alat peraga, yaitu adalah garis bilangan dan juga muatan listrik. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan buat garis bilangan terlebih dahulu. Dan untuk membuatnya, ini adalah bahan-bahannya. Sudah ada triplek, ada tusuk sate, lem kertas, selotip, kertas warna, kardus, dan juga karton. Baik, di sini juga ada alatnya untuk pembuatan garis bilangan. Sudah ada gunting, penggaris, gergaji, pensil, dan juga meteran. Cara pembuatan garis bilangan yang pertama adalah siapkan terlebih dahulu triplek, dan untuk ukurannya saya gunakan panjangnya 45 cm dan untuk lebarnya 10 cm. Baik, kita akan potong menggunakan gergaji. Nah, inilah hasil triplek yang sudah digergaji. Jadi ukurannya adalah 10 cm untuk lebarnya dan untuk panjangnya 45 cm. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ukur kertas karton dengan seukuran dengan triplek ini. Baik. Jadi, nah kita kasih pinggirannya untuk lipatan ke dalam seperti ini ya. Ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, dan 2 cm. Kita ukur dulu ya. Nah, jadi seperti inilah hasilnya teman-teman. Jadi ini untuk tripleknya. Kemudian pinggiran ini 2 cm ya. Semuanya 2 cm sekeliling untuk triplek. Sekarang kita akan gunting karton ini. Nah, inilah kertas karton yang sudah digunting. Nah, kita akan tempelkan triplek di atasnya sesuai dengan yang tadi, bahwa pinggirannya itu 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Kemudian pinggiran yang 2 cm ini kita akan lipat ya, seperti ini. Dan ini berlaku juga pada pinggiran yang lainnya. Seperti inilah jika sudah kita lipat, namun ini masih perlu kita tempelkan dengan selotip. Ya, inilah gunanya selotip untuk menempelkan karton di triplek. Seperti ini ya. Nah, inilah hasilnya setelah kita beri selotip. Jadi seperti ini hasilnya. Kalian bisa buat lebih rapih dari saya ya. Oke, selanjutnya kita akan buat kertas penyangga untuk alat penggeraknya. Nah, di sini ini ukurannya adalah sekitar 2,5 cm ya. Lebar 2,5 cm dan untuk panjang kita sesuaikan dengan panjang triplek yaitu 45 cm. Nah, kita taruh di tengah-tengah triplek ini. Kemudian kita kasih selotip di ujungnya, di ujung sini dan ujung sana. Jadilah hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membuat penggerak. Penggerak ini tujuannya untuk menunjuk angka-angka di garis bilangan. Baik, di sini sudah ada tusuk sate, sudah ada kertas warna, kardus, pensil, dan juga gunting. Nah, pensil ini gunanya untuk menggambar di kertas warna. Ini bebas sih, kalian bisa gambar apapun, tapi saya di sini menggambar flamingo ya. Kalian bisa menggambar apapun yang kalian suka, pokoknya ini untuk penggeraknya. Selanjutnya, setelah dipola seperti ini, kita akan gunting.
Nah, seperti ini hasilnya. Usahakan buat 2 ya. Baik, setelah membuat ini, kita akan tempelkan kertas warna ini di kardus menggunakan lem kertas. Baik, kita tempel ya. Selanjutnya kita akan gunting agar membentuk pola dari kertas warna ini. Cara ini dia hasilnya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Ada 2 sisi untuk flamingo ini. Jadi kita bikin 2. Dan di tengahnya ini adalah kardus. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan kertas ini dengan tusuk sate. Ya, beginilah hasilnya. Jadi mirip permen ya. Seperti inilah penggerak untuk penunjuk bilangan di garis bilangan. Selanjutnya kita akan ukur papan ini. Ya kan ini ada 45 panjangnya. Maka 45 cm dibagi 2, kita akan ambil tengahnya yaitu 22,5 cm. Baik, kita tandai terlebih dahulu ya. Di sini ada 22,5. 22,5 kita sudah ambil tengahnya. Maka dari itu untuk ke sini rencananya ini ada 10 angka dan yang tengah adalah 0 dan ini adalah 10 angka negatif. Untuk jarak angkanya saya akan berikan 2 cm untuk setiap angka. Jadi untuk 0 kan di sini tengahnya ya. Untuk 0 di sini 2 cm. Dan untuk bilangan lain juga 2 cm. 1 2 1 2. Begitu seterusnya untuk bilangan yang positif juga untuk bilangan yang negatif. Nah, inilah papan yang sudah ditandai oleh pensil ya. Sudah ditandai jaraknya 2 cm untuk setiap angka pokoknya. Nah, ini kita akan buat pola. Ini kita akan buat kertas warna dengan pola seperti ini. Rencananya pola ini adalah untuk kita menuliskan angka, karena saya pikir karena kartonnya gelap jadi saya butuh background untuk angka-angkanya begitu. Kalian bisa bikin bentuk apapun, bisa bulat, bisa persegi panjang, apapun pokoknya ukurannya 2 cm untuk lebarnya dan panjangnya sekitar 5 cm lah. Oke, seperti ini hasilnya. Ini untuk angka 0 ya, berwarna biru. Kemudian rencananya yang hijau untuk yang positif dan yang oranye untuk yang negatif. Kita akan buat yang oranye 10, yang ini 10. Dan inilah hasilnya. Jadi setelah saya tadi gunting ini 10 dan ini 10, saya tempelkan langsung di papan ini dan saya sudah berikan angka-angka di sini sebanyak 10 yang positif dan sebanyak 10 angka negatif. Selanjutnya, bagaimana cara pemasangan alat penggerak? Kita akan tempelkan alat penggerak itu di sini, teman-teman. Masukkan saja alat penggeraknya seperti ini. Oke. Nah, sudah jadi deh. Dan biasanya alat penggerak itu akan selalu awalnya menghadap ke bilangan positif atau menghadap ke kanan dan berada di angka 0. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke soal latihan, maka kita harus tahu dulu aturan main dari garis bilangan ini, dimana jika posisi awal penggerak itu selalu ada di angka 0 dan menghadap bilangan positif seperti ini. Nah, ini sudah ada di angka 0 dan menghadap ke bilangan positif, begitu ya. Kemudian bila angkanya positif maka penggerak harus maju. Ingat, kalau positif maka maju. Dan bila angka negatif maka penggerak harus mundur. Kalau negatif maka mundur.
Nah, jika soal merupakan penjumlahan, maka penggerak harus mengarah ke bilangan positif. Jadi kalau penjumlahan, dia harus menghadap ke bilangan positif atau ke kanan. Selanjutnya, jika soal merupakan pengurangan, maka penggerak harus mengarahkan penggeraknya ke bilangan bulat negatif. Nah, begitu ya. Jadi kalau pengurangan soalnya, maka dia harus menghadap ke bilangan bulat negatif. Oke, kita langsung saja aplikasikan ke soal. Soalnya ini sudah ada 2 ditambah 7. Nah, di mana angka yang pertamanya ini merupakan angka positif, maka dia harus maju. Ingat, dan kita analisis di sini adalah merupakan soal penjumlahan, maka dia penggeraknya harus mengarah ke sebelah kanan atau ke arah bilangan bulat positif. Baik, dia harus maju sebanyak berapa? Sebanyak 7 langkah, kemudian penggeraknya menuju ke positif. Oke, kita aplikasikan langsung. Di sini memang sudah ada di angka 0, memang harus ada di angka 0 pertamanya. Kemudian karena angka pertama dari ini adalah 2, maka kita harus maju ke angka 2 terlebih dahulu. Baik, barulah kita tentukan dia harus mengarah ke sebelah mana. Oke, karena positif ya, dia memang sudah harus mengarah ke sebelah kanan atau ke sebelah bilangan positif. Selanjutnya dia harus maju sebanyak 7 langkah, teman-teman. Maju ya, 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, dia sudah ada di angka 9. Jadi setelah dia maju sebanyak 7 langkah, dia berhenti di angka 9. Artinya hasil dari 2 ditambah 7 ini adalah 9. Begitu ya teman-teman, bisa difahami? Oke, soal berikutnya. Soal berikutnya ini merupakan soal pengurangan, di mana di sini sudah ada 3 dikurangi 7. 3 dikurangi 7, di mana angka yang pertama ini merupakan angka positif, artinya dia harus maju, teman-teman. Tapi kemanakah arah penggeraknya? Kita lihat di sini merupakan soal negatif, maka penggeraknya harus mengarah ke sebelah bilangan negatif atau ke kiri. Dan dia harus maju sebanyak 7 langkah. Baik, kita aplikasikan ya. Jadi dia harus ada di bilangan 3 dulu, karena angka pertamanya itu 3. Baik, selanjutnya karena dia merupakan soal pengurangan, maksud saya soal pengurangan, maka penggeraknya harus menghadap ke sebelah kiri atau ke bilangan bulat negatif. Kita balikkan ya. Nah, seperti ini teman-teman, gampang sekali ya. Nah, seperti ini. Kemudian dia harus maju, instruksinya dia harus maju sebanyak 7 langkah. Oke, kita majukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, angka terakhir yang ditunjuk oleh penunjuk ini atau penggerak ini berada di angka 4, negatif 4 teman-teman. Jadi hasil dari 3 dikurangi 7 adalah negatif 4. Gampang kan? Beralih ke soal perkalian, di mana soal perkalian ini sedikit berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini kita lihat angka pertamanya merupakan angka positif 3. Dia harus maju berarti ya. Dia harus maju sebanyak 3 langkah teman-teman, dan setiap langkahnya ada 2 angka yang dilewati begitu. Kemudian untuk angka yang kedua ini merupakan angka positif, jadi dia harus mengarah ke sebelah kanan atau ke bilangan bulat positif begitu. Baik, kita aplikasikan langsung. Seperti biasa di sini sudah ada di angka 0 dan juga menghadap ke sebelah bilangan bulat positif atau ke kanan. Baik, penggerak ini kita harus melangkah 3 langkah dan setiap langkahnya dia melewati 2 angka. Kita hitung ya. 1, 2, 3,
3. Aduh, nyangkut. 3. Nah, di sini teman-teman. Di sini. Jadi hasil akhirnya adalah 6. Jadi 3 dikali 2 itu adalah 6. Selanjutnya adalah soal pembagian, di mana angka yang pertama ini merupakan bilangan yang menentukan banyaknya langkah. Kemudian untuk angka yang kedua itu dia menentukan arah. Karena merupakan bilangan positif, maka arahnya harus ke kanan atau ke bilangan bulat positif. Baik, jadi dia ini angka 6 ini merupakan patokan, begitu ya. Patokan berhenti melangkah. Kemudian setiap langkahnya itu dia melewati 2 angka. Bisa dipahami? Kita langsung saja aplikasikan di garis bilangan. Jadi di sini sudah ada di angka 0 dan penggeraknya menuju ke bilangan bulat positif. Dan ingat teman-teman, bahwasanya kita harus berhenti melangkah di angka 6 karena dia merupakan angka pertama dari pembagian, yaitu ini tadi. Nah, selanjutnya kita juga harus pahami bahwa setiap langkah dia harus melewati 2 angka. Baik, langsung saja kita hitung ya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan ternyata dia sudah berhenti di angka 6 dengan sebanyak 3 langkah. Jadi sebenarnya untuk hasil dari soal pembagian ini, yang menjadi hasilnya adalah langkahnya berapa teman-teman. Ternyata untuk dia mencapai ke angka 6 ini, dia membutuhkan langkah sebanyak 3. Jadi hasil dari 6 dibagi 2 itu adalah 3. Selanjutnya kita akan membuat media pembelajaran muatan listrik, dan untuk alat dan bahannya di sini sudah ada kertas karton, ada kardus, kertas warna, lem kertas, dan untuk alatnya sudah ada pensil, kemudian ada penggaris, ada gunting, dan ada cetakan ukuran diameter 5 cm. Ini bebas ya, kalian bisa menggunakan cetakan apapun, pokoknya yang bulat. Dan untuk diameternya saya gunakan 5 cm. Di sini sudah ada karton ya. Jadi karton ini nanti kita akan cetak seperti ini. Nah, pinggir-pinggirnya itu memakai seperti inilah teman-teman, sekelilingnya ya. Jadilah seperti ini. Kita akan gunting dan seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan simpan ini di sini, tempelkan ini menggunakan lem kertas. Oke, kita akan tempelkan ya. Nah, inilah hasil yang sudah saya tempelkan dengan kardus. Kita gunting sesuai dengan karton ini. Seperti inilah hasilnya teman-teman setelah saya gunting ya. Jadi ini akan kita tempelkan dengan muatan, dan untuk muatannya sendiri saya buat dengan kertas warna. Di sini sudah ada warna kuning untuk yang negatif dan warna merah untuk yang positif. Kita akan tempelkan ya teman-teman. Jadilah seperti ini. Ini muatan positif, ini muatan negatif. Saya sendiri biasanya membuat sebanyak 20 muatan positif dan 20 muatan negatif. Inilah hasilnya teman-teman. Di sini sudah ada soal pengurangan dan juga penjumlahan ya. Kita terapkan dulu ke soal yang ini. 2 ditambah 7. Kita siapkan berarti 2 muatan positif dan 7 muatan positif. 2 muatan positif, maaf ya seperti ini posisinya, dan 7 muatan positif. Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan 2 muatan positif ini dengan 7 muatan positif ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasilnya adalah 9 muatan positif. Hasilnya itu adalah 9 teman-teman. Dengan angkanya adalah berupa angka bulat positif. Selanjutnya adalah soal pengurangan. Di sini sudah ada 7 dikurangi 3. Berarti kita harus menyiapkan 7 muatan positif dan juga 3 muatan positif. Dan ingat, kalau misalnya soal merupakan pengurangan, maka harus ada yang diambil. Berarti 7 diambil 3 begitu. Kita aplikasikan ya. Di sini sudah ada 7 muatan positif dan juga 3 muatan positif. Cara pengambilannya adalah kita lihat dulu di sini ada 3 muatan positif, maka yang harus diambil dari ke-7 muatan positif ini itu sesuai dengan banyaknya angka yang di bawah ini, itu adalah 3. Jadi ambil 1, 2, dan 3, hasilnya adalah 4. Jadi 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4 muatan positif. Soal selanjutnya adalah negatif 3 ditambah negatif 7. Artinya kita harus menyiapkan 3 muatan negatif dan juga 7 muatan negatif. Oke, saya sudah siapkan di sini. Sudah ada 3 muatan negatif dan juga 7 muatan negatif. Dan di sini merupakan soal penjumlahan. Artinya kita harus menjumlahkan semua bilangan negatif ini. Kita jumlahkan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 muatan negatif. Artinya negatif 3 ditambah negatif 7 itu artinya adalah negatif 10. Oke, gampang bukan? Berikutnya ada 2 ditambah negatif 2. Artinya kita harus menyiapkan 2 muatan positif dan juga 2 muatan negatif. Tapi sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu ternyata muatan positif bertemu dengan muatan negatif itu adalah 0, teman-teman. Oke, kita jawab saja ya. Jadi di sini sudah ada 2 muatan positif dan juga 2 muatan negatif. Jadi ketika muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka hasilnya 0. Kemudian ini muatan positif bertemu dengan muatan negatif, maka hasilnya 0. Jadi artinya hasil dari 2 ditambah negatif 2 adalah 0. Nah, itulah tadi hasil pembuatan dari garis bilangan dan juga muatan listrik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.